Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Jemaah yang berbahagia, adalah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa selama berjamaah kita lanjutkan dengan kajian Al-Quran. Mudah-mudahan segala ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan yang senantiasa istiqamah di jalan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat An-Nas. Nanti pokoknya Bapak Ibu menjauhkan, kemudian nanti menerjemahkan dan kita berusaha memahami kandungan yang ada di dalam surat An-Nas. Bapak Ibu, Bapak-bapak dan Ibu anak menjauhkan semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Langsung saja kita lihat. Kul katakanlah a'udzu, aku berlindung dengan Rabbi, Tuhan An-Nas, manusia. Maliki Raja, An-Nas manusia, Ilahi sesembahan, An-Nas manusia.
min dari syarri kejahatan, al-waswas bisikan, al-khannas setan yang biasa bersembunyi, alladzi yang yuwaswisu bisikan di dalam sudur dada atau dada anas manusia, min dari al-jinnati jin dan anas manusia. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan. Qul ini fi'il amr, atau kalau fi'il madhinya qala, telah berkata, yaqul sedang berkata, qul katakan. Kalau banyak orang, qulu. Jadi qulu ucapkanlah wahai kalian. Tetapi kata di sini adalah qul. Ucapkanlah, katakan. Yang diperintah itu sama. Kalau qalu mereka telah berkata. Kalau qulu katakanlah oleh mereka. Katakanlah oleh kalian. Nah, qul ini berarti satu. Nah, berarti ini perintah kepada satu orang. Yang diperintah itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, apa yang dikatakan? A'udzu, aku berlindung dengan Rabbi Tuhan anas manusia. Nabi diperintahkan untuk berlindung atau mengucapkan a'udzu bi Rabbi, aku berlindung kepada Rabb manusia. Dulu pernah kita jelaskan ada isti'adzah, minta perlindungan. Perlindungan ini adalah bahaya yang belum terjadi. Biasanya adalah bahaya yang tersebut itu belum terjadi. Kepada siapa? Bi Rabb, dengan Rabb. Rabb itu artinya adalah Tuhan. Tetapi makna dari Rabb ini satu adalah Al-Khaliq yang mencipta, kemudian Al-Malik yang menguasai, Al-Mudabbir yang mengatur. Itu makna Rabb. Jadi kalau misalnya ada yang mengartikan Rabb itu sebagai Tuhan saja, itu sebetulnya tidak bisa mewakili. Jadi Tuhan itu tidak bisa mewakili makna dari Rabb. Karena Rabb itu maknanya sangat luas. Di antara adalah Al-Khaliq, Allah itu yang mencipta, Al-Malik yang menguasai, kemudian Al-Mudabbir yang mengatur. Nah, kalau begitu Rabb An-Nas, Rabbin Nas ini disebut dengan idhofah. Idhofah itu berarti mudhof ilaih. Rabb itu mudhof, An-Nas mudhof ilaih. Atau diartikan oleh dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat atau kata majmuk. Kata majmuk itu berarti dua kata atau lebih yang memiliki arti satu. Itu namanya kata majmuk. Atau misalnya pintu masjid. Pintu masjid yang di barang itu pintu apa masjid? Pintu masjid itu pintu. Nah, itu namanya kata majmuk. Rabbin Nas, Tuhan manusia atau Rabb manusia, berarti yang dibahas adalah Rabbnya, bukan manusia. Nah, kita berlindung, aku berlindung kepada Rabb. Rabb apa? Manusia. Rabb ini maknanya adalah yang mencipta, yang mengatur dan yang menguasai dan yang mengatur. Siapa? An-Nas, manusia. Nah, manusia berarti yang mencipta itu adalah Allah, yang punya adalah Allah, yang mengatur manusia juga Allah. Berarti ada keyakinan di sini. Yang mengatur urusan kita itu adalah Allah. Mau sakit, mau sehat,
mau terjadi sesuatu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, itu semua adalah Allah. Mau rezekinya lancar, mau tidak lancar, semuanya adalah Allah. Mau ada musibah, yang memberi musibah adalah Allah. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari zat yang mengatur urusan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Bapak Ibu yang kami hormati, takdir itu ada dua macam. Ada takdir yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu disebut dengan takdir yang baik. Ada juga takdir yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu namanya takdir yang buruk. Walaupun takdir menurut Allah semuanya baik. Nah, kadang-kadang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang buruk. Makanya kita mengucapkan qul a'udzu birabbil, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ini berlindung kepada Tuhan manusia. Kemudian yang kedua, Malikin Nas, raja manusia. Di hari kiamat semua makhluk mengakui bahwasanya Allah adalah raja, apalagi manusia. Kalau di dunia sekarang ini tidak semua orang mengakui Allah adalah raja, karena ada orang naif, ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi di hari kiamat semua manusia mengakui Allah adalah raja. Dan kita sebagai orang beriman meyakini dan mengakui Allah adalah raja. Maka kita mengucapkan, mengatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Raja ini berarti dia berkuasa di dunia maupun di akhirat. Dan kita yakin dengan penuh keimanan bahwasanya kita itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita berlindung kepada disebut dengan ilahin nas. Ilah itu artinya adalah sesembahan. Kadang-kadang ada yang mengucapkan ilahin nas itu Tuhan manusia. Tapi Tuhan di sini maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah. Jadi ilah di sini adalah zat yang disembah atau sesembahan manusia. Dan Allah itu adalah sembahan yang hak, sembahan yang benar. Sesembahan selain Allah adalah sembahan yang batil, karena lawannya hak itu batil. Walaupun di dunia ini banyak yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah Nabi Isa. Apakah Nabi Isa ridho ketika disembah oleh manusia? Tidak. Nabi Isa tidak ridho ketika disembah. Tetapi orang-orang pada menyembah Nabi Isa. Oleh karena itu Nabi Isa bukan sembahan. Kita meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan kudus, manusia, tetapi diangkat oleh Allah menjadi rasul, maka memiliki mukjizat. Mukjizatnya Nabi Isa diantaranya adalah memiliki keistimewaan dalam dunia kedokteran. Artinya orang-orang itu pada zaman dulu itu kedokterannya bagus, tapi Nabi Isa lebih canggih lagi, karena diusap yang tadinya tidak bisa melihat jadi bisa melihat, yang tadi yang buta dari kecil cuma diusap dia bisa melihat. Bahkan ada orang yang sudah meninggal dunia atas izin Allah cuma
diusap, dia bisa hidup lagi. Itu namanya mukjizat. Nah, Nabi Isa ini adalah manusia, tetapi diangkat oleh Allah menjadi rasul, dan Nabi Isa diberi mukjizat. Maka beliau adalah Nabi dan Rasul, tetapi tidak sampai ke tingkat ketuhanan, tidak sampai menjadi Tuhan. Nah, Tuhan selain Allah itu adalah Tuhan yang batin. Nabi Isa saja yang Nabi itu tidak boleh disembah, apalagi yang tidak sampai ke tingkat Nabi dan Rasul. Makanya ketika di zaman Nabi Ibrahim pada menyembah berhala, maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan mereka itu bukan menyembah berhala, mereka itu adalah menyembah setan. Atau dalam ayat yang lain adalah ya'budul jin, menyembah jin. Makanya Pak Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya setan-setan yang ada di tempat ibadah non-muslim itu ketika mereka sedang beribadah itu tidak dibantu, tidak dibantu, karena mereka itu teman sendiri. Tapi kalau misalnya ada orang Islam, kaum muslimin beribadah di masjid, diganggu apa tidak? Diganggu. Bentuk ganggunya seperti apa? Min syarril waswasil khannas. Min dari syarri kejahatan, al waswas bisikan, al khannas yang biasa bersembunyi. Jadi kadang-kadang kita itu sedang sholat Allah, itu muncul lintasan yang tidak perlu. Seharusnya kita sholat kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian kita baca iftitah, bisa Allah memain baini, atau wajahku, atau Allah Akbar kabiro. Salah seorang sahabat berdoa dengan Allah Akbar kabiro, kemudian ditakdir, ditakdir benar. Lagi baca iftitah, langsung ingat urusan kantor, urusan rumah, urusan di jalan. Itu lintasan muncul. Nah, itu disebut dengan min syarril waswas. Muncul, waswas itu muncul ketika lagi sholat. Sehingga kemudian kita kadang-kadang nuruti lintasan pikiran, itu adalah waswas. Lintasan pikiran yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kita lagi mikir urusan kantor, ya tiba-tiba muncul, wah ini ada ide baru. Idenya munculnya ketika sholat, karena merasa punya ide, akhirnya lupa sholatnya, tapi ngikutin ide. Yang seperti ini jadi sholatnya gimana? Yang seperti ini sholatnya ya, dia bisa mendapatkan pahala tapi sedikit. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan ada orang yang mendapatkan pahala cuma separuh. Jadi sholat yang 4 rakaat itu pahalanya cuma separuh, nisfuh. Ada yang cuma seperempat, rukuh. Sholat 4 rakaat dapat pahala cuma seperempat. Ada yang cuma 10, seperlapan. Bahkan ada yang usyruh, 1/10. Tergantung kehusuan. Makanya setan itu gak suka kalau ada orang khusyuk, setan itu gak suka. Makanya bagaimana caranya? Yaitu membuat was-was ke dalam. Dan was-was itu tidak hanya dalam sholat, tetapi dalam semua hal ibadah itu kadang-kadang setan itu memberikan was-was. Ini sholat yang umum. Kalau Allah Akbar sudah kemutannya di selingkuh, kemutannya di kantor, kemutannya
Kalau kita dagang ya jaga. Kalau kita punya urusan yang kita mikirkan urusan itu yuwaswisu, memberikan waswas. Sehingga ibadah kita itu jadi terganggu. Itu syaitan. Makanya kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung pada berlindung. Jadi setan ini dia itu licik. Licik itu ya berarti dia memang makhluknya. Bagaimana caranya seorang itu dia itu tidak beramal. Kalau seandainya beramal pun tidak mendapatkan pahala yang baik. Orang mau sedekah itu diberikan waswas. Ajak kera, ajak kakak. Mulai berbicara. Itu gitu. SPP-nya bocor bayar. Itu seperti itu. Akhirnya dia menjadi orang yang bakhil. Menjadi orang yang bakhil. Dalam segala hal itu bisikan. Ini waswas. Suatu ketika, ini adalah cerita dalam tafsir Ibnu Katsir di sini. Nabi kita Muhammad SAW itu sedang iktikaf. Kalau iktikaf itu bulan Ramadan ini. Ramadan itu bulan yang katanya setan itu di belenggu. Nah, Nabi itu sedang iktikaf. Istri beliau, istrinya itu ada yang namanya Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai itu nengok Nabi iktikaf. Nengok Nabi karena malam, sudah malam, maka Nabi ngantar Sofia pulang. Jadi kalau iktikaf itu kalau ada hajat penting itu boleh keluar. Darurat ya, penting. Nah, ini bulan Ramadan. Ketika Nabi berjalan dengan perempuan, ini Nabi berjalan dengan perempuan. Tapi kan perempuannya nggak kelihatan siapa gitu. Ada dua orang Ansor lewat, lihat Nabi itu berjalan, Nabi berjalan dengan perempuan. Titik. Kira-kira muncul waswas. Jangan-jangan Nabi melakukan siapa? Maka kemudian Nabi mengatakan, hadihi Sofia. Ini adalah Sofia, ini bojo, ini istri saya. Kemudian Nabi mengatakan, saya khawatir setan itu menancapkan kepada kalian, kepada dada kalian sesuatu yang enggak. Maka saya mengatakan ini adalah istri. Karena bisa jadi panjenengan jalan sama perempuan, dilihat Pak Fulannya melakukan bingung. Kira-kira dugaannya apa? Was-wasnya bisa jadi calon istri pocong calon. Itu muncul seperti itu. Padahal itu kakaknya, padahal itu adiknya. Itu seperti itu. Karena setan itu membisikkan. Setan itu membisikkan sesuatu yang tidak. Ini setan. Makanya setan itu membisikkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak penting. Jadi ini alladzi kaba min syarril waswasil. Setan itu membisikkan ke dalam atau suatu ketika. Ini dalam hadis yang lain. Nabi itu bonceng keledai sama seseorang, saya tidak lupa sahabatnya. Itu keledainya itu kepleset. Maka kemudian sahabat Nabi mengatakan kaifa syaitan, celaka setan. Jadi setan itu dikatakan celaka. Maka Nabi mengatakan jangan mengumpat setan, nanti setan akan membesar dan nanti setan akan mengalahkan. Tapi kalau kita seperti itu, maka bagaimana? Kita mengucapkan nama atau berzikir. Nanti setan itu mengecil
nanti kita bisa mengalahkan syaitan. Jadi kuncinya dari hadis ini menunjukkan bahwasanya setan itu kalau dilaknat, kalau dikatakan macam-macam, dia akan semakin besar. Tetapi kalau kita berzikir kepada Allah, nanti setan itu akan kecil dan kita bisa mengalahkan setan. Nah, setan itu bisa masuk ke dalam aliran darah, masuk ke dalam aliran yang menyebabkan kita itu bisa lebih emosi. Makanya kalau kita sedang marah, itu sebaiknya jangan ngomong sesuatu yang tidak penting. Kecuali kalau panjenengan marah, itu bisa mengucapkan sesuatu yang baik. Bocah akal, layu-layu pelayon, bicara gelas. Kira-kira panjenengan ngomongnya apa? Bocah akal banget, bukan dari Imam Masjidil Haram. Bisa kan? Kadang-kadang kan ngomongnya sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya kemudian kondisi apapun itu kita berbicara yang baik tentang anak kita itu sesuatu yang baik. Dan kadang-kadang sesuatu yang baik itu kemudian menjadi kenyataan. Contoh misalnya gini, dalam sirah Nabawi itu disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kadang-kadang itu duduk di singgasananya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu kan kepala suku Quraisy, punya singgasana di dekat Ka'bah. Anak-anaknya nggak boleh duduk di situ, Pak. Cucu-cucunya nggak boleh duduk di situ. Nah, Nabi Muhammad SAW itu duduk di situ. Kemudian paman-pamannya itu mencegah, jangan situ. Maka kemudian Abdul Muthalib itu nggak marah. Jangan, biarkan saja. Dia itu akan menjadi orang besar. Ditolak nasi api. Jadi tidak kemudian dia belum sama Allah juga bisa. Jadi itu termasuk sesuatu yang baik. Jadi kalau kita punya anak yang nakal, itu jangan mau ya jangan mengatur. Kalau malaikat pengamin gimana? Akal jatuh. Makanya kalau kemudian ada sesuatu yang terjadi pada anak-anak kita doakan yang baik, sehingga nanti ketika malaikat mengambil dia menjadi anak yang baik. Karena kadang-kadang kalau dalam kondisi seperti itu setan itu bisikan sesuatu yang tidak baik. Maka kemudian kita kalau dalam kondisi yang marah, kondisi yang tidak enak, mending diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Lebih baik berkata yang baik atau diam. Karena dalam kondisi marah seperti itu setan itu masuk. Apalagi yang darahnya itu kental, darahnya kental. Itu emosi yang meletup-letup. Dalam bahasa sunatnya itu orang itu harus mengurangi darahnya. Bisa dengan donor darah, bisa dengan bekam, yang penting dikurangi. Jika baru. Ini karena setan itu dia berjalan bisa masuk ke dalam darah. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu membisikkan ke dalam dada. Jadi setan itu membisikkan ke dalam dada. Membisikkan. Contoh misalnya kita lagi sholat kelalaian telung rakaat atau 4 rakaat. Itulah siapa? Setan. Di 4 rakaat apa telung rakaat. Yang seperti itu muncul was-was, itu dari setan. Dan itu banyak orang yang alami. Karena setan itu memang dia menggoda. Jadi orang sholat itu sering digoda seperti ini. Ini telung rakaat atau 4 rakaat. Tidak hanya itu, imam juga sama. Imam juga digoda. Apalagi makmum ya. Kalau makmum sih mending cuma main tok, tapi imam kadang-kadang bisa salah. Nah, oleh karena itu
dalam hal ini kita harus kuat pikirnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, yang berikutnya minal jinnati wal ins. Bahwasanya setan itu terdiri dari jin. Yang kedua manusia. Manusia kalau bisa mempengaruhi hati, sing mau garap sholat jadi orang sholat, sing mau beramal baik, beramal soleh jadi tidak, atau kemudian dia menjadi orang yang berbuat dosa, itu juga termasuk setan. Setan itu berarti memalingkan dari zikir kepada Allah. Bisa jadi jin, bisa jadi manusia. Nah kalau jin itu langsung ke dalam hati, membisikkan sesuatu yang buruk-buruk, itu jin. Nah kadang-kadang jin ini polanya macam-macam, bisa mengarahkan kepada kesyirikan, bisa mengarahkan kepada maksiat. Jadi targetnya itu orang itu berbuat syirik, itu ada jin. Makanya dari orang zaman dulu itu ada dalam surat Al-Jin disebutkan bahwasanya wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki dari jenis manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari jenis jin. Fazaduhum rahaqa, maka kemudian mereka ini manusia dan jin itu tambah susah. Polanya bagaimana? Biasanya jin itu membuat ulah, menakut-nakuti orang, memberikan was-was, menakut-nakuti, sehingga lewat situ takut, lewat situ jadi ngantuk, kecelakaan, lewat situ disihir sehingga banyak tabrakan atau banyak musibah. Setelah itu nanti setan jin ini membisikkan kepada wali-wali setan, karena setan itu punya wali. Wali setan itu biasanya itu siapa? Dukun. Bukan dukun bayi ya, tapi paranormal, karena dia berkait atau berhubungan dengan jin. Maka jin ini membisikkan kepada paranormal atau dukun-dukun yang berkaitan dengan jin ini supaya masyarakat itu membuat kesyirikan. Di antaranya adalah dengan berkurban yang ditujukan kepada jin. Dengan cara apa? Berkurban. Yang kurban itu ditujukan kepada jin. Alasannya apa? Selamatkan. Maka kemudian tujuannya sebetulnya apa? Manusia minta perlindungan kepada jin dengan cara apa? Berkurban. Yang seperti ini kesyirikan dari sisi kurban. Maka kemudian itu targetnya jin itu, yang akhirnya kemudian manusia banyak yang terperdaya, yang akhirnya kemudian melakukan kesyirikan tapi tidak sadar, karena mereka berkorban yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti ini karena apa? Alladzi yuwaswisu fi sudur, dan sebagian orang mengatakan itu sangat baik karena tipu daya setan. Tapi sebetulnya itu adalah bisa menyesatkan manusia. Karena apa? Mereka ya'uduna birijal minal jin fazaduhum rahaqa. Allah mengatakan bertambah kesesatan mereka. Ini polanya adalah supaya manusia itu terjatuh kepada kesyirikan. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, ini sudah selesai tafsirnya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW itu sering membaca surat ini, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas, itu setelah selesai sholat. Sering dibaca. Ada yang mengatakan kadang-kadang, tapi kadang-kadang sering. Kemudian yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan kalau kita mau tidur itu membaca surat Al-Ikhlas.
surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dibaca ketika mau tidur. Atau ada dalam riwayat yang lain, kalau kita mau tidur setelah baca surat ketiga surat itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan ke kedua tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa diusap. Maka itu sunnah. Apalagi kalau kita sering ketika tidur itu sering diganggu oleh setan, oleh jin. Karena ada orang yang mau tidur itu berangkat tidur mapannya itu jam 8 atau jam 9, tapi bisa tidurnya jam 1 malam. Ada nggak? Itu sulit tidur. Insomnia. Itu berusaha Pak dengan seperti itu. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan baca surat At-Tawaitu, Al-Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu. Yang mudah-mudahan gangguan syaitan itu hilang. Kalau tidak, bagaimana ya diulangi lagi? Tidak berhasil, bagaimana diulangi? Kan dapat pahala. Jadi ini sesuatu yang berfaedah bagi kita adalah dibaca setelah sholat. Kemudian kalau mau tidur, itu yang disunahkan dari surat An-Nas yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Nah, kita memahami ayat ini, kita melakukan perlindungan kepada Allah, Roh manusia, Raja manusia dan sesembahan manusia dari bisikan setan yang biasa bersembunyi. Dan bisikannya itu langsung ke dalam dada, dari jenis jin dan manusia. Nah, jin ini jamak. Kalau al-jin ini satu. Tapi kalau jin nanti berarti jamak. An-Nas itu banyak apa satu? Banyak. Kalau satu insan. Ini namanya jamak taksir, jamak yang tidak berada. Jadi kalau satu manusia namanya al-insan. Wal asri innal insan. Jadi insan ini adalah satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insan. Jadi manusia satu. Tetapi bermakna banyak. Nah, kalau An-Nas itu memang betul-betul jamak. Ada beberapa kata yang kadang-kadang itu jamaknya itu tidak ada hubungannya. Misalnya satu perempuan namanya al-mar'atu atau imro'atun, jamaknya apa? An-nisa. Jauh kan? Jauh. Itu namanya jamak taksir. Jadi Bapak Ibu yang berhormati, yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mudah-mudahan jawab kita yang akan berubah tentang masalah ini adalah masalah yang bermanfaat. Bicara mengenai topik ini dengan sosok setan, saya punya pengalaman pribadi. Kita berhubungan dengan saya itu suka berbicara dalam arti saya dari tempat ke lain. Saya punya pengalaman di daerah Wonosobo dan Brebes. Itu dulu sebelum saya ibaratnya saya dulu saya berdoa, saya dulu saya di Wonosobo itu saya bukan melihat penampakan, tapi jelas bahwa saya berpikir saya ada kegiatan di Wonosobo jam 1 pagi itu saya melihat penampakan kuntilanak
dan jelas sekali. Pertama, saya pikir saya orang biasa. Kedua, saya dibungkus dalam dari segala kilatan itu begitu juga. Saya pikir saya kan bawa piala promosi. Saya lagi tidak dengan kecepatan tinggi dan akurat. Saya pikir sudah sesuai, ternyata belum. Saya pikir jalan dengan bayangan orang akan kena. Dan itu jelas itu kotor, itu kedua. Saya penasaran. Saya tidak bilang ini katanya. Sampai sekarang saya terbayang. Tetapi penasaran saya baik. Saya berpikir baik. Gila. Nah, pertanyaan saya terus terang nggak mau mengalami itu. Dan saya meminta Allah. Saya nggak pengen ikut pengalaman lagi. Melihatnya kemungkinan katanya sih saya nggak tahu bagaimana saya bisa kayak gitu, tapi saya juga mau. Saya juga herannya, apakah ya mereka mengatakan diri atau dari tapi jelas kan, kalau orang-orang saya sering, karena rumah saya di Cilacap itu dekat perkumpulan terbesar di Cilacap. Kalau di Jakarta meter, itu suara tinggi. Saya juga sering lihat suara apa kayak nangis itu gimana jam berapa itu makanya apakah ada itu setan bisa melihat penataannya. Kedua, dimensi itu namanya setan itu lebih dari sekedar setan bahwa benar atau enggak. Saya sudah betul bahwa saya tiba-tiba mulus nggak kenapa baca sholat saya pernah betul ya. Nah itu bagaimana supaya seperti caranya Ustaz itu gimana tiba-tiba kita sholat sudah aduh temen aduh ini kira-kira seperti itu gimana tipsnya supaya khusyuk itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, yang pertama tentang jin yang nampak dalam bentuk setan-setan perempuan. Jadi kuntilanak, koi, gombel, kosong, itu penampakan. Dan itu adalah semuanya jin. Dan itu adalah memang betul-betul jin. Tetapi yang bisa melihat itu tidak semua orang. Jadi yang bisa melihat kuntilanak kemudian macam-macam itu tidak semua orang. Katakanlah juga satu orang melihat, satu orang belum tentu. Makanya saya mengatakan itu adalah melihat ayat ini itu pakat-pakat. Jadi pakat-pakat. Artinya bisa jadi panjenengan melihat tapi sebelah panjenengan tidak melihat. Nah, yang seperti ini kalau saya perhatikan itu bukan kelemahan atau bukan kelebihan, tetapi justru kelemahan. Memang kalau melihat itu, kalau dia penakut jadi nggak berani. Apalagi kalau sombong, mulai dari Gunung Sumbing tetap sampai ke Sigalo, itu tempatnya seperti itu. Yang menurut orang-orang yang biasa melihat, itu yang namanya di penampakan di pinggir jalan itu banyak sekali. Nah makanya ada doa khusus kalau kita mau bepergian, kita doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian ditambah doa lagi. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan menyesatkan orang. Kita kalau mau pergian, apalagi ke luar negeri atau luar daerah yang kita tidak tahu daerahnya, maka kita berlindung kepada tersesat dan menyesatkan orang. Kita berlindung kepada Allah dari yang tersesat.
Kalau kemudian kita melihat penampakan seperti itu, kita cukup berlindung kepada Allah masih. Ya Allah, berlindung kepada Allah. Itu adalah bujangan. Kita, tapi memang yang penampakan seperti itu ada. Dan itu adalah jin. Dan itu adalah jin. Nah, kemudian kalau melihat seperti itu apa? Ya kita berlindung kepada Allah. Jangan takut. Karena mereka itu diantaranya kenapa mereka menampakkan diri itu adalah dalam rangka yuhafif, menakut-nakuti orang. Maka kita tidak boleh takut kepada mereka, tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita takut kepada mereka, ya kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kita tidak usah takut, tapi kita berzikir kepada Allah, nanti dia takut. Dan kalau ada yang takut itu biasanya itu bisa ikut di mobil, permasalahan di situ. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan takut. Kita berlindung kepada Allah. Nah, kalau kita masih takut berarti istighfar. Dan yang namanya kuntilanak itu memang tempatnya di situ. Dia tidak jauh-jauh. Makanya kalau kita lewat di sekitar situ, kadang-kadang muncul rasa takut. Nah, kalau kita masih takut, pertama itu kita bertobat. Kenapa bertobat? Karena kita masih takut kepada selain Allah. Kita harus tahu. Kemudian yang kedua, berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan. Itu saya kira pertanyaan pertama itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana supaya khusyuk? Tipu daya setan diantaranya adalah tadi yang tadinya tidak kebelet pipis jadi kebelet pipis, yang tadinya kepengin tidak kentut jadi kepengin kentut, ada dirasa itu yang tadinya ada kencing dikit itu setan. Makanya kalau kita sedang sholat kemudian seperti rasa kentut, maka kemudian kalau ada baunya, ada suaranya, maka batal. Tapi kalau baru ragu-ragu itu berarti setan. Yakin bahwa saya tidak kentut. Kalau kemudian cuma ragu-ragu, seperti kencing atau tidak, keluar sendiri atau tidak, itu kalau misalnya yakin sekali itu, maka kemudian kita yakin tidak keluar, maka kita itu hanya tipu daya setan, sehingga sholat kita tidak. Bagaimana kalau mulus? Itu juga sama biasanya. Itu adalah tipu daya setan. Nah, kalau sering-sering seperti itu maka kemudian diterapi. Nah, itu biasanya kalau setiap kali sholat kok mulus, setiap kali sholat mulus, itu terkadang ada jin yang ada di perut. Kalau jinnya di perut, itu biasanya terapinya kalau kita minum itu dibacain dulu ayat kursi, surat al-falaq, ayat kursi, surat al-ikhlas, al-falaq, karena sendiri berdoa kepada Allah supaya penyakit yang ada di dalam perut ini dihilangkan, baik itu penyakit fisik maupun penyakit non fisik, sehingga kemudian nanti kita mengharapkan jin yang ada di perut ini yang menggoda itu hilang. Itu kalau setiap sholat itu mulus. Tapi nek sesekali lah insyaallah. Tapi nek setiap kali mau sholat kok mulus, itu biasanya ada setan yang ada di perut. Nah, kenapa ada setan di perut? Itu bisa jadi guna-gunanya. Kadang-kadang kita minum di warung dikasih orang, kita lupa tidak baca itu bisa. Atau bisa jadi masa lalu yang tidak bagus, pergi ke dukun, ke kiai, dikasih minum, ini minum ada hasil. Nah, kalau sudah seperti itu bertobat. Dulu masa lalu itu sudah dosa, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dan kita bertobat kepada Allah. Nanti mudah-mudahan setannya tidak. Itu seperti itu. Allah mudah-mudahan bermanfaat. Aku boleh ada semangat kalau memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.